Kita balik lagi di segmen terakhir generasi mecin. Memang nggak fair kalau kita terlalu menggantungkan apapun kepada pemerintah ya. Meskipun kita juga bayar pajak sih sebenarnya, kita juga membutuhkan pemerintah. Cuman dalam kondisi ini ya semua memang harus saling tolong menolong bahu membahu, termasuk para pelaku UMKM. Jadi di PSBB kemarin tuh para pelaku UMKM saling membantu cross promo. Itu sering banget tuh saya lihat di sosial media, promo-promo. Jadi UMKM satu membantu bahkan sampai ada promo-promo yang dan program-program yang cukup out of the box ya. Nggak pernah lihat kan ada orang jualan pizza di pinggir jalan cuma di Indonesia nih ada di sini. Nah saya mau nanya ke Mas Frans dan juga Mas Bagio, tanpa mengecilkan peran pemerintah, tapi kan kita juga tetap harus hidup dan beradaptasi. Apa yang perlu dilakukan tanpa harus terus menuntut dan meminta pemerintah untuk memberikan bantuan? Pelaku UMKM tetap harus bisa bertahan. Mungkin ada masukannya dari Mas Bagio dulu, mungkin Mas Bagio. Oh, baik, Mas Patra. Tadi sebetulnya di awal kita sudah melihat nih dari sedikit pemaparan yang agak sangat singkat itu. Jadi sebetulnya saat ini UKM, terutama usaha mikro kecil, mereka kan nggak mau juga bersedia untuk mati konyol gitu ya. Betul. Jadi memang upaya survival, struggle gitu sudah sangat terlihat dan mereka bahkan mungkin yang memang terasa itu ketika mereka pada awalnya berprofesi sebagai employee ya, jadi buruh pabrik atau mungkin mereka bekerja di salah satu tempat kerja gitu yang kemudian terlay off, itu memang sangat terdampak sekali. Tapi untuk mereka yang memang dari awal sudah memiliki usaha sendiri, kita lihat eksis. Justru mereka saya lihat juga ada inovasi-inovasi baru yang pada awalnya itu tidak pernah sempat terpikirkan. Saya lihat di berbagai ada kecenderungan ya yang bisa kita ikuti seperti yang sampaikan Mas Patra tadi dari media sosial itu kelihatan sekali komunitas-komunitas yang basisnya itu usaha yang sejenis itu sudah mulai menguat gitu. Saya lihat misalnya di beberapa ya, betul saya tinggal di Depok gitu, di Depok, daerah Bogor dan sekitarnya, dan kemudian saya juga dosen, saya melihat anak-anak muda dan mereka yang awalnya sudah pernah melakukan usaha yang sifatnya itu mungkin masih individual, itu mereka saling sharing, kemudian mereka menjaring, membuat jejaring gitu ya, jejaring pasar, kemudian saling menguatkan dalam bentuk tadi webinar, short post lewat media, kemudian saya lihat outputnya itu mereka tetap bisa menghasilkan review gitu. Nah ini yang terlihat di masyarakat perkotaan. Nah di daerah-daerah terutama yang berada di daerah rural, di daerah pedesaan dan semi urban begitu, yang mereka sudah terbiasa dengan kegiatan pedagang kaki limanya ini juga tidak berhenti. Ya, jadi sebetulnya mereka tetap survive, yang seperti yang saya ceritakan tadi, yang terasa dan kemudian sulit untuk mendapatkan income itu yang terlay off itu tadi, Pak. Jadi yang tadinya bekerja sebagai buruh, sebagai tukang ojek gitu ya, yang kemudian berhenti, itu memang sangat kesulitan sekali. Termasuk itu yang saya kira sasaran bansos itu mestinya lari ke situ. Tapi untuk yang UKM di tempat pariwisata itu masih terganggu dong, Mas Bagio. Itu pasti, karena kan ada 4 kriteria yang kita lihat dari berbagai pakar mengatakan kondisi yang terimpact paling berat itu di tourism, hotel dan tourism. Dan di atasnya lagi adalah oil and gas and mining, dari pertambangan, kemudian manufaktur itu sangat terdampak, dan yang ketiga adalah industri keuangan, dan yang paling bagus itu ketika dia memiliki basic teknologi informasi, e-commerce dan seterusnya, ataupun financial technology itu berada di posisi yang justru diuntungkan dalam posisi saat ini. Nah, yang tadi kalau kita lihat juga di proporsi terlay off itu juga yang berbasis pada justru pada padat karya kayak tekstil gitu ya, kemudian di manufaktur gitu yang kemudian berhenti produksi dan kemudian mulai off. Nah ini saya kira yang belum terdetek oleh kita. Saya sendiri belum secara serius maksudnya mendalami sampai seberapa besar mereka kemudian bisa survive dan
shifting kepada pekerjaan yang menghasilkan untuk dirinya sendiri. Ini belum saya kira beberapa riset ini saya amatin juga belum banyak yang mengungkap itu. Saya kira juga perguruan tinggi perlu bergerak juga ini. Risetnya mestinya juga harus sudah mulai menangkap indikator dan gejala sosial yang terdampak oleh COVID ini. Ini masih sangat di negara kita nggak terlalu banyak yang mengekspos hasil-hasil riset di situ. Ya, saya kira mungkin itu Mas Patra. Oke, Mas Frans boleh minta tanggapannya, Mas Frans? Oke, terima kasih. Tadi yang Mas Patra bilang, memang kita tidak harus selalu bergantung sama pemerintah secara langsung. Tapi memang bagaimana penciptaan kondisi ekosistem ini memang kita juga harus minta campur tangan pemerintah. Kenapa? Ini sekarang kondisinya adalah kita didorong oleh kondisi pandemi COVID dan juga masuk ke dalam transformasi ataupun revolusi industri 4.0. Di sini memang semakin niscaya penggunaan daripada teknologi digital. Nah, yang menjadi sebuah himbauan kami kepada pemerintah, bagaimana momentum juga 73 tahun Koperasi Indonesia, ini memang bagaimana koperasi ini diberikan peran lebih penting dan juga lebih sentral lagi. Kenapa? Karena memang yang paling dekat dengan pelaku UMKM dan juga pekerja informal adalah koperasi. Apalagi sekarang komposisi demografi masyarakat Indonesia adalah mayoritas milenial. Nah, kalau kita lihat bagaimana karakteristik dan juga preferensi milenial, ini hampir sama dengan koperasi. Mereka menjunjung tinggi komunitas, guyup, kumpul. Mereka menjunjung tinggi egaliter, kesetaraan. Mereka menjunjung tinggi sharing ekonomi. Itu bisa kita bilang itu koperasi semua. Operasi dengan rapat anggota tahunan adalah guyup, komunitas. Dengan adanya pembagian SHU adalah sharing ekonomi. Dengan prinsip one man one vote itu adalah egaliter. Jadi memang preferensi milenial ini pun juga bisa kita tangkap bahwa bagaimana kita bisa membuat koperasi ini semakin vital lagi dan juga memainkan peran sentral. Karena memang yang bisa langsung menyentuh kepada masyarakat bawah itu adalah koperasi. Nah, kalau bisa dibilang dengan juga di-enhance ataupun diakselerasi juga dengan digitalisasi, kita sebenarnya sudah masuk ke satu tahap lebih maju. Mungkin semua orang masih ngomong 4.0, tapi dengan kita tambahkan society base, komunitas base, itu berarti kita sudah masuk ke 5.0 sebenarnya. Jadi andalan bagaimana Indonesia bisa survive ke depannya ini, yang mungkin sekarang sudah mulai samar-samar terdengar 5.0, ini bisa kita duluan laksanakan one step ahead dengan benar-benar membuat ataupun memberikan peran lebih sentral dan lebih vital kepada koperasi. Karena memang koperasi substansinya adalah berbasiskan komunitas dan juga bagaimana antara dari anggota untuk anggota dan bagi anggota semuanya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Momentum 73 tahun koperasi ini juga menjadi sebuah awareness lah buat kita semuanya, bagaimana koperasi ini kita kembalikan fungsinya sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar bahwa adalah sokoguru untuk perekonomian bangsa. Mungkin itu Mas Patra. Siap. Terima kasih Mas Frans, terima kasih Mas Bagio, terima kasih Pak Jauhari Sitorus. Kita sih sebagai masyarakat memang sangat berharap terhadap pemerintah dan saling bahu-membahu juga antar masyarakat supaya ekonomi cepat pulih di era new normal sekarang ini. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah menonton Generasi Matching hari ini. Mari kita berharap semoga ekonomi cepat pulih dan kita bisa kembali bukan cuma new normal tapi kembali ke normal. Ketemu lagi di Generasi Matching minggu depan. Saya Patra Gumala pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.